Untuk soalnya, disajikan gambar. Peserta diminta mengidentifikasi organ pencernaan dan enzim yang dihasilkannya. Pertama, ada organ mulut. Enzim yang dihasilkannya yaitu enzim ptialin dan peran enzim untuk penguraian amilum. Kemudian, yang kedua, organ lambung. Enzim yang dihasilkannya yaitu renin, perannya untuk mengumpulkan kasein susu. Yang ketiga, ada organ usus halus. Enzim yang dihasilkannya yaitu erepsinogen dan peran enzimnya sebagai penguraian pepton menjadi asam amino. Kemudian, organ yang keempat yaitu pankreas. Enzim yang dihasilkannya yaitu tripsinogen, peran enzimnya sebagai penguraian pepton menjadi asam amino. Yang kelima yaitu organ hati. Enzim yang dihasilkannya amilase, peran enzimnya sebagai penguraian amilum menjadi glukosa. Untuk soal berikutnya, disajikan data hasil praktikum uji makanan. Peserta diminta menyimpulkan data percobaan yang benar. Di sini ada zat makanan, yaitu amilum atau karbohidrat, kemudian reagennya. Reagen itu apa? Secara medis, reagen adalah suatu zat yang digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia. Reagennya yaitu lugol, perubahan warnanya menjadi biru kehitaman. Kemudian ada zat makanan protein, reagennya menggunakan biuret, yaitu NaOH plus CuSO4. Untuk perubahannya menjadi ungu atau lembayung. Kemudian zat makanan glukosa, reagennya menggunakan benedik, perubahan warnanya menjadi merah bata atau orange. Kemudian zat makanan lemak, reagennya kertas buram, perubahan warnanya yaitu menjadi transparan. Soal berikutnya mengenai pencernaan protein. Nah, di sini dalam soal itu nanti kira-kira pencernaan protein pertama kali itu di mana sih? Nah, di sini pembahasannya, pencernaan protein terjadi pertama kali di lambung dengan bantuan enzim pepsin. Pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana yang disebut sebagai pepton. Kemudian fungsi enzim amilase, langsung ke pembahasannya. Enzim amilase adalah salah satu enzim pencernaan yang memiliki tugas untuk memecah zat pati atau jenis karbohidrat menjadi gula. Proses pemecahan karbohidrat ini bertujuan agar nutrisi yang berasal dari makanan dapat diserap ke dalam aliran darah dan digunakan tubuh untuk menunjang fungsi sel-sel. Enzim ini dihasilkan di dua area di dalam tubuh, yakni di kelenjar ludah di mulut, atau di sini dihasilkan amilase saliva. Kelenjar ludah di mulut itu amilase saliva, dan di organ pankreas yaitu amilase pankreas. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini berkaitan dengan organ pencernaan ya. Jika organ C mengalami masalah, maka apa yang akan terjadi? A. Menyebabkan sembelit karena terjadinya proses penyerapan terus-menerus. B. Menyebabkan diare karena terjadinya proses penyerapan terus-menerus. C. Menyebabkan konstipasi karena kekurangan bakteri Escherichia coli. D. Menyebabkan diare karena kekurangan bakteri Escherichia coli. Untuk pembahasannya, jadi di sini organ C itu menunjukkan pada usus. Nah, penyakit gangguan pencernaan yang ditandai dengan rasa nyeri pada usus akibat penyerapan air berlebih hingga feses mengeras disebut konstipasi atau sembelit. Soal berikutnya mengenai uji makanan untuk penderita batu empedu. Langsung ke pembahasannya. Batu empedu diduga muncul akibat endapan kolesterol dan bilirubin yang menumpuk di dalam kantung empedu.
Penumpukan terjadi ketika cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebih yang dihasilkan hati. Apabila batu empedu menyumbat saluran empedu, maka pengidap akan mengalami rasa sakit pada bagian kanan perut yang datang secara tiba-tiba atau disebut juga kolik biliar. Soal berikutnya yang harus dipelajari yaitu mengenai fungsi empedu. Langsung ke pembahasannya. Empedu merupakan organ bagian dari sistem pencernaan yang terletak di rongga perut sebelah kanan. Peran utama organ ini adalah menampung cairan empedu yang diproduksi oleh sel hati. Fungsi utama cairan empedu yaitu berperan dalam mencerna lemak dari mulai menggumpalkan lemak agar mudah dicerna, membuat kerja enzim misalnya lipase hingga membunuh bakteri jahat, serta membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Soal berikutnya. Berikut adalah gambar nefron. Nah, di sini ada gambar nefron. Bisa diperhatikan. Untuk pertanyaannya, seorang dalam urinnya mengandung protein dan zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh diduga mengalami gangguan pada nefron, yaitu pada bagian yang ditunjukkan dengan nomor A1, B2, C3, D4, E5. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian nefron. Yang pertama itu pada gambar bisa diperhatikan, pada bagian yang pertama itu ada kapsul Bowman. Itu di situ pada kapsul Bowman itu tempat terjadinya filtrasi. Kemudian nomor 2 itu tubulus contortus proximal. Ini terjadinya reabsorpsi. Kemudian ada tubulus contortus distal. Di sini terjadinya augmentasi. Kemudian yang keempat itu lengkung Henle, dan yang kelima itu ada tubulus collectus, pengumpul urin sebelum kekandung kemih. Nah, di sini ada tahapan proses pembentukan urin. Yang pertama itu ada filtrasi. Tahapannya itu terjadi di glomerulus. Hasilnya itu urin primer. Kemudian yang kedua itu ada reabsorpsi. Di sini terletak pada atau terjadinya pada tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Dihasilkannya urin sekunder. Kemudian ada augmentasi, terjadinya pada tubulus contortus dan tubulus collectivus atau pengumpul. Hasilnya yaitu urin sebenarnya. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini atau soal mengenai gambar nefron yaitu A, nomor 1. Soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bisa diperhatikan gambarnya. Bagian terkecil pada ginjal yang terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus adalah A. badan Malpighi, B. glomerulus, C. nefron, D. lengkung Henle. Langsung saja kita ke pembahasan ya. Di sini nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Nefron merupakan bagian terpenting ginjal karena disinilah tempat penyaringan darah terjadi dan merupakan bagian dari sistem ekskresi manusia. Jadi jawabannya yaitu C. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.